Bab 51. Setelah David membawa Lily dan teman sekamarnya keluar dari KTV, dia menyadari mobil sportnya hanya bisa memuat 2 orang. Apa yang akan dia lakukan dengan 3 lainnya? Akhirnya, David hanya bisa membawa mereka ke hotel terdekat. Dia ingin memesan kamar untuk mereka masing-masing, tetapi pada akhirnya, mereka takut sehingga mereka ingin tinggal di kamar yang sama. Pada akhirnya, David memesan 2 suite, 1 untuk mereka dan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah dia menenangkan mereka, David kembali ke kamarnya untuk mandi. Ketika dia berbaring di tempat tidur dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia masih merasa sedikit takut. Syukurlah, adiknya baik-baik saja. Jika tidak, dia akan merasa menyesal seumur hidup. Jika dia tidak bergabung dengan SCC hari ini dan bertemu Andi, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Jadi, dia sudah memikirkannya. Karena dia mungkin tidak akan pernah bisa menghabiskan uangnya dan dia membutuhkan poin mewah, dia akan menghabiskan uang itu untuk mencari teman. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki dalam hidup. Dia mungkin membutuhkan bantuan dari salah satu dari mereka suatu hari nanti, seperti dalam kejadian hari ini. Setelah David memikirkan hal ini, dia menelepon Andi. "Dev, apakah adikmu baik-baik saja?" Tanya Andi melalui telepon. "Dia baik-baik saja. Terima kasih banyak untuk hari ini, Andi. Mulai sekarang, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku." Petik 2. Kau terlalu sopan, Dev. Saya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini adalah tempatku. Aku telah menganiaya adikmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak cukup waspada, benar? Andi, lain kali jika Anda membutuhkan uang untuk proyek apapun, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan berinvestasi di dalamnya, tetapi saya berjanji tidak akan mencoba untuk berpartisipasi dalam manajemen. Saya hanya akan menjadi pemegang saham. Ketika Andi mendengar itu, dia sangat senang. Inilah alasan Andi dekat dengan David. Karena David dapat segera menyumbangkan 11 miliar ke SCC untuk meningkatkan keanggotaannya, maka mudah untuk memahami bagaimana beban keluarganya. Ini bukan lagi keluarga kaya biasa, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh keluarga super kaya atau konsorsium. Secara alami, bergaul dengan seseorang seperti ini hanya memiliki keuntungan dan bukan kerugian. Karena kamu sangat memikirkanku, aku punya proyek sekarang. Akan ada makan malam amal di Lake Heart Club besok malam, dan kita bisa bertemu dan membicarakannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah, sampai jumpa besok. Andi menutup telepon dan menyenandungkan sebuah lagu. Dia merasa hebat. Ketika aktris Baileys yang sedang memijatnya melihat ini, dia bertanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia, Tuan Lewis?" "Saya bertemu dengan Dewa Uang. Apa menurutmu aku harus merasa bahagia atau tidak?" Aktris itu tercengang. Tuan Lewis adalah Dewa Uang mereka. Jadi siapa yang bisa menjadi Dewa Uang Tuan Lewis? Dia tidak pernah bisa berhubungan dengan banyak hal ini dengan statusnya. Setelah David menelepon Andi, dia menelepon Huff. Dia memberitahu Huff hal yang sama yang dia katakan kepada Andi dan berkata jika Huff membutuhkan investor, dia harus datang kepadanya. Huff juga mengundangnya ke makan malam amal keesokan harinya. Di suite lain, setelah gadis-gadis itu selesai mandi, mereka mulai pulih perlahan. Namun, meskipun mereka masih takut dengan apa yang terjadi barusan, mereka masih gadis kecil yang berpikiran sederhana. Mereka berbaring di tempat tidur dan mulai bergosip. "Lily, orang yang menyelamatkan kita adalah sepupumu, kan? Ya, bagaimana menurutmu? Sepupuku cukup hebat, kan? Dia tidak hanya hebat, dia seperti idola saya sekarang. Bukankah kamu bilang dia sangat menyedihkan? Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan pamannya jahat padanya. Dia bahkan tinggal bersama keluargamu selama 2 tahun. Anda memberitahu kami semua ini. Ya, seharusnya seperti itu. Namun, tidakkah kamu melihat apa yang terjadi barusan? Manajer Dazzling sangat sopan padanya, dan dia bahkan memanggilnya Tuan Liddell. Tempat seperti apa yang mempesona? Tidakkah kamu melihat bajingan itu menamparkan diri mereka sendiri di depan manajer?
Sepupumu pasti menyembunyikan banyak hal darimu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan menanyakannya besok. Benar? Apakah dia punya pacar? Ya, namanya Sarah dan mereka sudah bersama sejak SMA. Apa yang salah? Apakah Anda sepupu saya? Apakah kamu ingin menjadi saudara iparku? Diam. Keesokan paginya, teman sekamar Lily memanggil mobil dan kembali ke kampus. Dev, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lily bertanya ketika dia melihat teman sekamarnya telah pergi. Bab 52. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan sekarang, jadi ayolah, aku akan membawamu ke tempat yang tenang untuk berbicara. David membawa Lily kembali ke tempat parkir Dazzling KTV. Masuk. David mengeluarkan kunci mobil dan membuka kunci Bugatti Veyron saat dia berkata kepada Lily. Ketika Lily melihat mobil mencolok di depannya, dia tidak bisa berpikir jernih saat itu. Dev, apa ini mobilmu? Lily tergagap dan bertanya. Ya, itu milikku. Dapatkan. Setelah David mengatakan itu, dia naik ke kursi pengemudi. Oh, oke. Lily masuk ke mobil dengan bertanya-tanya. Kemudian, David membawa Lily ke pantai. Saat mereka mengemudi, semua orang di jalan akan menoleh untuk melihat mobil. Terlalu banyak orang yang menatap mereka di jalan. Sementara mereka berada di jalan, mobil-mobil lain akan berada lebih dari 10 meter dari mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama bahkan ketika lampu berubah menjadi merah. Jelas, David bukan orang yang bisa dikacaukan. Mereka berdua menemukan tempat yang tenang di tepi pantai. Kemudian, mereka bersandar di pagar, membiarkan angin laut melewati mereka. Lily, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Jadi tanyakan saja apa saja yang ingin kamu ketahui, kata David sambil mengamati laut di kejauhan. Dev, apakah itu mobilmu? Tanya Lily. Ya, aku mencatatkan kemarin di Lake City. Alasan saya datang kali ini adalah untuk mengunjungi Anda dan juga untuk membeli mobil. Petik 2. Apa mobilnya? 80 juta. B berapa? 80 juta. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apa yang kau inginkan, Bang? Jika saya melakukannya, apakah Anda pikir saya bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda? Juga, apakah Anda pikir saya bisa mendapatkan 80 juta dari wilayah bank? Petik 2. Lalu, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Saya menghasilkan uang. Bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda hanya dalam beberapa kalimat. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dan Anda hanya perlu tahu bahwa saudara Anda adalah orang kaya baru sekarang. Petik 2. Apakah ibuku tahu? Tidak. Berapa banyak orang yang tahu? Saya pikir sejauh ini, hanya Anda. 1. Berapa banyak uang yang akan Anda berikan kepada saya jadi saya akan menutup mulut? Sebanyak yang kamu mau. Kamu sama sekali tidak tulus. Keduanya berbicara banyak hal. Meski sudah lama tidak bertemu, keduanya sama sekali tidak merasa jauh. Hari ini, David membawa Lily ke semua mal di Lake City dan membelikannya banyak pakaian dan riasan mahal. Lily sama sekali tidak menjanjikannya. Ini adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja, dia perlu menghabiskan uangnya untuk saudara besar. Pukul 5 sakit, David membawa Lily ke Lake Heart Club dengan Bugatti Veyronnya. Setelah dia memarkir mobil dan turun, mereka masih harus naik perahu ke tempat berkumpul di tengah danau. Ketika mereka sampai di tepi danau, ada beberapa perahu yang siap menjemput para tamu. Keduanya naik satu secara acak dan orang yang mengemudikan perahu melaju langsung ke tengah danau. David bersandar di pagar perahu dan memandangi hantaman air danau yang jernih. Dia kemudian terjebak dalam hatinya bahwa orang-orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Dev, kenapa kamu membawaku ke sini? Suara Lily terdengar dari belakangnya. Aku akan mengajakmu ke sebuah pertemuan untuk mengenal dua orang. Ketika saya tidak berada di Lake City, Anda dapat meminta bantuan mereka. Salah satunya adalah bos dari Dazzling. Bab 53. David dan Lily tiba di tengah danau. Setelah mereka turun dari kapal, mereka dibawa ke lantai 2 gedung oleh seorang petugas. Ini kamu.
Petugas membuka pintu aula di lantai 2 dan berkata kepada mereka berdua setelah memberi isyarat kepada mereka. David dan Lily memasuki aula di lantai 2. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Aula ini setidaknya seluas 5.000 kaki persegi, dan didekorasi dengan mewah dengan lampu-lampu berkilau. Ada lebih dari 100 orang di sana dan mereka berkumpul dalam kelompok sambil mengobrol. Lebih dari 10 pelayan tampan tinggi memegang nampan dengan alkohol dan makanan saat mereka berjalan masuk dan keluar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya Lily mengunjungi tempat seperti ini, jadi dia gugup. Dia dengan lembut menarik ke meja David. Jangan takut, tenang, ambil saja apa saja yang mau kamu makan. David menepuk bahu Lily dan menghiburnya. Sejujurnya, dia belum pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya dan dia sendiri sangat gugup. Namun, dia ingat bahwa dia adalah orang terkaya di dunia dan semua orang harus gugup, bukan dia. Kemudian, keduanya berjalan ke aula. Ketika David berjalan melewati seorang pelayan, dia mengambil segelas anggur. Setelah dia menyesap, dia merasa itu sangat enak. Di sisi lain, Lily jauh lebih pendiam. Dev, kamu di sini. Andy berjalan dengan segelas anggur. Andy, maaf menunggu lama. Perkenalkan saya, ini sepupu saya Lily dan dia kuliah di Lake City. Tolong jaga dia di masa depan, Andy. Petik 2. Apa yang kamu katakan, Dev? Bukankah sepupumu juga sepupuku? Hubungi saja aku kapanpun kamu butuh sesuatu, Lily. Saya memiliki beberapa reputasi di Lake City. Petik 2. Setelah Andy selesai berbicara, dia memberikan Lily kartu nama berlapis emas. Terima kasih, Andy, kata Lily lembut. Lily, kamu harus nongkrong sendiri dulu. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan dan memperlakukan ini sebagai rumah Anda. Saya perlu berbicara dengan Dev tentang sesuatu. Petik 2. Baiklah, silakan. Andy kemudian membawa David ke kamar pribadi di lantai 3. Ketika David memasuki ruangan, sudah ada 2 orang di dalam. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak seperti berusia 40-an dan dia tampak berbudaya dan halus. Wanita itu harus berusia 30-an. Dia memakai riasan tipis, dan memiliki pesona wanita dewasa. Dev, aku akan memperkenalkan kalian. Ini Mer, Josh Thomas dan Mes, Holly Sheffield. Ini temanku David Liddell, dan dia pemegang saham keempat. Andy secara singkat memperkenalkan kedua belah pihak. Setelah David berjabat tangan dengan Josh dan Holly, dia duduk. Pada saat ini, Andy mulai memberitahu mereka tentang proyek tersebut. Sederhananya, Andy memiliki kontak dan berhasil mendapatkan tambang berlian di Safariland. Dia pernah ke tempat itu untuk melihatnya dan kualitasnya sangat bagus. Total investasinya sekitar 15 miliar hingga 20 miliar. Andy siap menginvestasikan 5 miliar untuk 40%, dan dia akan membiarkan yang lain berinvestasi di 60% lainnya, yang bernilai 10 miliar. Karena dia masih harus melalui berbagai formalitas dan menjalin kontak antara semua pihak, dia perlu memiliki lebih banyak saham. Ini berarti bahwa David dan 2 lainnya perlu berinvestasi 10 miliar dan menguasai 60% saham. Baik Josh dan Holly hanya menyumbang 2,5 miliar, dengan masing-masing orang memegang 15% saham. Yang tersisa adalah 30% dari saham, yaitu 5 miliar. Dev, jika menurutmu kamu tidak bisa mengatasinya, kita akan mendapatkan pemegang saham lain. Saya sudah memeriksa tambang itu sendiri dan itu pasti tambang baru, kata Andy kepada David. Tidak bisa menanganinya. David merasa jumlah ini terlalu sedikit. Itu hanya 5 miliar. Baiklah, saya akan menginvestasikan 5 miliar dan memiliki 30% saham. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Saya akan mengirimkan informasi kepada Anda semua nanti. Di sini, mari kita bersulang. Setelah David pergi, Lily mulai berkeliaran di sekitar aula dan perlahan-lahan santai. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia senang. Ketika dia berada di tempat mereka menyajikan makanan, Lily berhenti berjalan. Bab 54. Semua makanan penutup di sini tampak lezat. Wah, manis banget ini. Ini sangat renyah. Baunya enak sekali.
Ini sangat lembut. Lily memakan makanan penutup satu demi satu sambil menumpuk camilan yang disukainya di piringnya. Hai, Lily melihat seseorang dan dengan cepat berlari. Apakah kamu Mary Ken? Mary sedang berbicara dengan seorang senior di industri film ketika dia mendengar suara menyela. Mary menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Halo, saya Mary Ken. Wow, kamu benar-benar Mary. Saya suka film Anda. Bolehkah aku berfoto denganmu? Teman sekamarku sangat mencintai, kata Lily terkejut. Terima kasih atas dukungannya. Saya pasti akan mengambil bagian dalam film yang lebih bagus. Setelah mereka berdua berfoto, Mary pergi. Kemudian, Lily mengunggah foto tersebut di Instagramnya dengan caption, "Apakah kamu tahu siapa ini?" Kemudian, dia meletakkan ponselnya untuk mencari target berikutnya. Ya ampun, bukankah itu selebriti populer Kevin Corden? Astaga, bukankah itu permaisuri Elsa musim dingin? Dengan itu, seseorang yang memiliki sepiring makanan penutup di tangan dan ponselnya di tangan lain yang berkeliling mencari selebriti untuk berfoto bersama muncul di aula. Semua selebriti akan berfoto di sini karena hanya orang-orang terkemuka yang diizinkan memasuki tempat ini hari ini. Meskipun gadis muda ini tampan tetapi juga tidak tampak begitu cerdas, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak dibawa ke sini oleh beberapa orang besar. Lily sedang mencari selebriti untuk berfoto dan sangat bersemangat. Dia sudah memiliki 7 hingga 8 foto dan semuanya diambil dengan bintang-bintang populer saat itu. Jika dia membawa ini kembali ke universitasnya, teman-teman sekelasnya akan sangat iri padanya. Apa namamu Lily Gregg? Saat Lily menundukkan kepalanya untuk melihat melalui teleponnya, dia mendengar sebuah suara. Ketika Lily mengangkat kepalanya, dia melihat seorang gadis muda dengan riasan tebal di wajahnya yang memegang lengan pria tua berkipas dengan perut buncit. Jessica Morgans. Lily bertanya, orang ini terlihat seperti Jessica dari kelasnya, tetapi karena banyaknya riasan di wajahnya, Lily tidak yakin. Itu benar-benar kamu. Bagaimana Anda menegaskan hal ini? Ini adalah pertemuan paling mewah di Lake City. Oh, aku tahu, kamu pasti melayani paruh waktu, kan? Ucap Jessica dengan sinis. Tidak, aku datang dengan kakakku, jawab Lily. Saudaramu, apakah saudaramu menjaga keamanan? Apakah dia ingin kehilangan pekerjaannya? Bagaimana dia bisa membawa orang secara acak ke sini? Jessica, aku tidak akan membiarkanmu berbicara buruk tentang saudaraku. Lily berkata dengan marah. Jessie, kenapa kamu tidak memperkenalkan gadis cantik ini padaku? Kata pria tua di sebelah Jessica. Bahasa Indonesia, SR. Ini Lily Gregg, dari kelasku. Jessica memperkenalkan diri dengan enggan. Tentu saja, dia tahu apa niat lelaki tua itu. Halo, Nona Gregg. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk membantu tangan Lily. Jessica, apakah ini ayahmu? Jessica, lelaki tua itu, satu kalimatnya berhasil membuat marah dua orang. Lily, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu melakukannya, aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Ini pacarku. Jessica berkata, bingung dan jengkel. Orang tua itu juga berbicara. Nona Gregg, jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, beri saya detail kontak Anda, dan pastikan kau keluar saat aku mengajakmu berkencan, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya akan diusir dari sini, saudaramu juga akan kehilangan pekerjaan. Jelas, dia percaya apa yang baru saja dikatakan Jessica dan dia benar-benar mengira kakak Lily adalah penjaga keamanan di sini. Bab 55. Pacar. Lily tercengang. Oh tidak, dia mengatakan hal yang salah. Itu terutama karena Jessica selalu gelisah seperti dia adalah putri dari keluarga kaya di universitas. Dia akan selalu membawa tas bermerek, pakaian bermerek, dan dia juga akan dijemput dan ditampilkan dengan mobil mewah. Siapa sangka dia punya pacar seperti ini. Ini sangat menjijikkan. Tapi apapun, aku hanya akan salah. Siapa yang memintamu untuk berbicara buruk tentang Dev? Aku tidak meminta maaf padamu. Lily berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, Jessica menahan tangannya. Setelah Jessica meraih Lily,
dia mulai berteriak di bagian atas paru-parunya. Mana penyelenggaranya? Mana penyelenggaranya? Orang ini berpura-pura mencuri makanan gratis dan dia bahkan berfoto dengan selebriti untuk pamer. Apakah tidak ada yang akan melakukan sesuatu tentang ini? Petik 2. Aku tidak melakukannya. Lepaskan tanganmu dariku. Lily bertarung dengan tenaga listrik. Perselisihan keduanya menarik perhatian beberapa orang. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka sekarang. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membuat arsitektur di tempat seperti ini, jadi semua orang penasaran. Pada saat ini, staf berjalan. Apa yang sedang terjadi? Seorang anggota staf bertanya. Jessica menunjuk Lily dan berkata, ini dia. Dia berpura-pura ke sini untuk mencuri makanan dan dia bahkan berkeliling untuk berfoto dengan selebriti. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda, Nona, kata staf itu kepada Lily. Karena penyelenggara memesan Lake Heart Club untuk menyelenggarakan makan malam amal ini, orang-orang hebat yang lebih kuat di Lake City akan mendapatkan kartu undangan. Mereka seharusnya menunjukkan kartu undangan mereka ketika mereka memasuki clubhouse tetapi karena mobil David terlalu keren, tidak ada yang berani berhenti. 1-1 tidak punya. Lily hampir menangis. Ada begitu banyak orang yang memandangnya. Melihat, sudah kubilang dia mencuri makanan. Anda gagal sebagai penyelenggara juga, bagaimana Anda bisa membiarkan orang yang tidak relevan menuduhnya ke sini? Jessica berkata dengan nada yang sangat arogan. Keamanan, keamanan. Anggota staf memanggil. Tak lama kemudian, beberapa satpam datang. Tolong antar wanita ini keluar dari sini, kata staf itu kepada penjaga keamanan. Namun, ketika penjaga keamanan hendak mendekatinya. Tunggu, tunggu. Dua suara berkata bersamaan. Salah satunya adalah Empress Elsa Winters, dan satu lagi Mary Ken, salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Aku membawanya ke sini. Dia asisten sementara saya, kata Elsa. Ya, aku juga bisa membuktikannya, Mary menimpali. Elsa menyukai gadis kecil yang ceria dan menggemaskan ini. Ketika dia melihat bahwa Lily sedang diasingkan dan merasa tidak berdaya, dia merasa kasihan, dan ingin membantu gadis ini karena belas kasih. Lagi pula itu hanya masalah kecil baginya. Ketika Mary melihat pertemuan Lily, dia ingat apa yang terjadi kemarin. Dia beruntung dia bertemu dengan orang baik sehingga dia bisa lolos dari malapetaka itu. Oleh karena itu, dia juga ingin membantu Lily. Ketika selebritis kedua itu bisa berpikir untuk Lily, petugas keamanan tidak berani melakukan apa-apa lagi. Pada saat ini, pria di sebelah Jessica berbicara. Teman-teman, jangan hanya bertanggung jawab atas apapun. Anda harus menanggung konsekuensi dari tindakan Anda. Petik 2. Tristan Collins memperkenalkan kedua selebritas itu. Namun, dia adalah bos besar dengan kekayaan bersih ratusan juta. Meskipun ada banyak orang di aula yang jauh lebih kuat darinya, dia yakin keduanya tidak. Selebriti. Bagi orang normal, mereka adalah selebriti. Namun, bagi bos besar seperti dia, mereka hanyalah pelawak. Jessica menyela saat ini, kamu bohong. Lily adalah teman sekelasku dan dia masih kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi asisten Anda? Juga, dia bilang kakaknya membawa ke sini dan kakaknya pasti seorang penjaga keamanan di sini. Nona, siapa nama saudaramu? Anggota staf bertanya. Bab 56. Saudaraku adalah David. Lily mendatanginya dengan marah. Daud, apakah ada Daud di antara kamu? Karyawan itu menoleh ke penjaga keamanan dan bertanya. Penjaga keamanan berbagi tanggapan dan menjawab, tidak. Hati Mary bergidik ketika dia mendengar klaim Lily tentang menjadi saudara perempuan David. Apakah itu David yang sama yang menyelamatkanku kemarin? Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lily berbicara lagi. Seorang pria bernama Andy datang dan membawa adikku bersamanya sekarang. Dia mengatakan bahwa mereka akan membahas bisnis, dan mereka pergi ke lantai 3. Dan saya, semua orang terkejut. Hanya ada satu Andy di Lake City, dan itu adalah Mer. Louis. Dia memiliki kedudukan sosial tertinggi di sini di Lake City. Jika saudara laki-lakinya sedang berbicara bisnis dengan Andy, maka saudara laki-lakinya juga pasti seseorang yang menonjol.
Para karyawan dan Tristan mulai merasa tidak nyaman. Tuan Lewis bukanlah seseorang yang mampu membuat mereka menjadi pendek. Tuan Lewis sangat terkenal di sini di Lake City. Jika dia melihat Anda sebagai temannya, dia akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Namun, jika Anda adalah musuhnya, maka dia akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan Anda selamanya. Terlalu banyak bisnis kecil di Lake City yang menjadi korban berbagai skema untuk dihitung. Dengan demikian, pepatah mulai beredar di Lake City. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menjadi teman Andy, tapi jangan pernah menjadi musuhnya. Jalan pikiran Tristan berhenti di sini. Dia mulai berkeringat dingin. Kekayaan bersihnya beberapa ratus juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Lewis, dan yang terakhir dapat dengan mudah membuat bangkrut setiap saat. Tepat pada saat ini, David dan Andy telah selesai membicarakan bisnis mereka dan turun ke bawah. Mata David menyapu area itu dan, alih-alih menemukan Lily, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di tengah aula. David dengan cepat berjalan mendekat dan menerobos kerumunan. Hanya untuk melihat Lily saat ini sedang dicengkeram lengan oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal. Lily tampak seperti dia telah dianiaya. Dia mencoba sepertinya tetapi tidak bisa berjuang keluar dari genggaman wanita lain, dan sudut matanya sedikit basah. Tanda hubung, bunga bakung, teriak David. Dev. Genggaman Jessica mengendur secara asal ketika dia mendengar Lily memanggil David, membiarkan Lily berlari dan memeluk David. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa, David menghibur. Apa yang sedang terjadi? Andy berjalan mendekat untuk bertanya. Ini sudah berakhir. Tristan merasa kepalanya membengkak ketika melihat Andy, dan kakinya hampir menyerah, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Karyawan itu menyeka keringat dingin yang menetes di dahi dan menyampaikan situasi umum kepada Andy dengan tenang. Siapa dia? Andy menunjuk Tristan dan bertanya setelah mendengarkan karyawan itu. Lewis, itu Tristan Collins, pemilik real estate awan menguntungkan. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba berkata. Collins, bukan. Anda memiliki 3 hari untuk mengumpulkan barang-barang Anda dan keluar dari Lake City. Tinggalkan dirimu, atau aku akan membuatmu pergi. Maaf, Tuan Lewis. Tolong biarkan aku pergi. Ini semua salah wanita itu, dia yang berada di balik ini. Kemudian Tristan menamparkan wajah Jessica. Kekuatan di balik intuisi itu membuat Jessica terjatuh ke lantai, bingung dan membayangkan. Sementara itu, Tristan berlutut dan mulai memohon. Mati akan lebih menyakitkan daripada meninggalkan Lake City dalam 3 hari. Dia mungkin memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta, tapi itu semua dalam hal aset. Dia tidak keberatan meninggalkan Lake City jika dia memiliki beberapa ratus juta uang tunai, karena dia bisa memulai bisnis dari awal lagi. Aset tetapnya yang bernilai beberapa ratus juta harus dijual dengan nilai yang jauh lebih rendah jika dia harus melikuidasinya dalam waktu 3 hari. Belum lagi bahwa tidak ada yang berani membeli asetnya karena Tuan Lewis telah menyatakan ketidaksukaannya malam ini. Dia juga telah menginvestasikan cukup banyak uang ke dalam proyek baru-baru ini juga. Jika dia pergi sekarang, dia harus membayar banyak uang karena melanggar kontrak. Sangat mungkin bahwa dia akan beralih dari pemilik bisnis besar yang bernilai beberapa ratus juta, menjadi seorang pria bangkrut yang berhutang banyak. Dia masih memiliki beberapa gundik dan doa anak haram untuk diurus. Bab 57. Aku tidak ingin kembali menjadi diriku sendiri. Andy menyatakan tanpa ekspresi. Tristan sudah putus asa, sampai suara lain terdengar dari kerumunan. Andy, apakah kamu mengatakan orang miskin lagi? Huff berjalan mendekat. Hijau, selamatkan aku, tolong. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Saya Tristan dari Real Estate Awan Menguntungkan. Tristan meraih Huff seperti yang terakhir adalah penyelamatnya. Jika ada orang di Lake City yang bisa membantu, Huff Green akan menjadi salah satunya. Sebagai putra kedua dari keluarga Green, dia seharusnya menjadi orang kedua yang mewarisi bisnis keluarga. Namun, Huff berhasil menyatakan keadaan dan bertarung sejajar dengan kakak laki-lakinya. Para tetua di keluarganya belum memutuskan siapa yang benar-benar akan mewarisi bisnis keluarga. Oleh karena itu,
Para tetua memutuskan untuk memberi mereka sejumlah uang untuk mereka gunakan dan kembangkan dengan kemampuan terbaik mereka selama 10 tahun. Putra dengan hasil terbaik kemudian akan dipilih sebagai ahli waris. 5 tahun telah berlalu, dan Huff jelas berada di atas angin. Hijau, siapa bilang aku menindas siapapun? Dia yang menindas David, apalagi yang harus dilakukan? Andy menunjuk David dan memprotes. Huff menoleh untuk melihat wanita muda yang dipeluk David. Oh, Anda tidak setuju, Dev? Kamu berani? Saya akan memberi itu. Huff berbalik untuk bertanya pada Tristan. Hah? Tristan merasa bingung. Apa yang kamu rencanakan, Andy? Petik 2 titik. Aku memberi 3 hari untuk keluar dari Lake City. 3 hari. Itu terlalu lama. Saya pikir 1 hari sudah lebih dari cukup. Tristan pingsan begitu mendengar kata-kata Huff. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengutarakan keadaan sekarang karena 2 tokoh terkemuka di Lake City mengincarnya. Mengalir ke kepalanya, dan darah dia pingsan. Usir dia dan panggil dia ambulans. Jika dia tidak bangun maka biarkan dia, tetapi jika dia bangun, beritahu dia bahwa dia punya 1 hari lagi, kata Andy kepada karyawan itu. Ya, Tuan Lewis. Beberapa satpam membawa Tristan dan mengantar Jessica keluar. Sekarang setelah masalah teratasi, semua orang menoleh untuk melihat David dengan rasa ingin tahu. Status pria ini pasti menakutkan, mengingat dia berteman dengan 2 orang penting di Lake City. Hati Mary melonjak ketika dia melihat David. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi karena identitasnya. Dia tidak berharap untuk melihatnya lagi hari ini setelah berpisah kemarin, meskipun dia tiba di tempat ini dengan membawa harapan hari ini. Karena semua orang ada di sini, aku akan menjelaskannya sekarang. David adalah teman baik saya, jadi sepupunya adalah sepupu saya juga. Siapapun yang berani-beraninya di masa depan akan menghadapi kemarahan saya, teriak Andy ke kepadatan. Milikku juga, Huff menambahkan. Terima kasih, saudara-saudara. David menjawab. David merasa bahwa dia cukup dekat dengan Huff dan Andy sehingga dia bisa menyebut mereka begitu akrab. Sama-sama, Dev. Baiklah, semuanya. Waktunya untuk kembali. Kerumunan perlahan bubar. Mary mendekati David dan berkata, kita bertemu lagi, Tuan Liddell. Halo, Nona Ken. Lily juga sudah tenang sekarang. Dia melihat antara David dan Mary dan bertanya, Dev, kamu kenal Nona Mary? Ya, saya bersedia. Nona Mary, terima kasih telah membantuku. Nona Elsa juga, terima kasih. Elsa akan pergi ketika dia mendengar Lily menemukannya. Dia berjalan mendekat. Sama-sama, Lily. Terima kasih, kalian berdua. Kata David. Kamu terlalu baik, Tuan Liddell. Kedua selebriti itu menjawab secara bersamaan. Bab 58. Kota Sungai. Kediaman Internasional Sungai Selatan. Pearl berjalan melewati pintu masuk dengan nomor 911 di teleponnya. Dia tidak menyadari bahwa ada taksi mengikuti di belakang. Tidak termasuk pengemudi, ada juga seorang pria dan wanita muda di dalam taksi. Di mana tempat ini, Tuan? Pemuda itu bertanya. Ini adalah daerah pemukiman kaya River City, nak. Ini sejauh yang saya bisa. Itu akan menjadi $50, kata pengemudi itu. Begitu mahal. Pemuda itu bertanya. Waktu adalah uang. Aku menunggu untuk waktu yang lama. Baik-baik saja maka. Terima kasih Pak. Keduanya membayar dan turun dari mobil. Mereka berjalan ke pintu masuk South River International Residence. Mereka akan melihat lebih dekat ketika penjaga keamanan menghentikan mereka. Hai, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Pergilah, ini bukan tempat yang bisa kalian masuki. Bolehkah aku bertanya milik siapa Porsche merah yang baru saja masuk itu? Pemuda itu bertanya. Siapa? Penyewa? Tentu saja. Siapa lagi yang bisa? Milikmu. Pergi. Pasti cukup mahal tinggal di sini, kan? Apakah kamu dari desa pedesaan, nak? Biarkan saya begini, rumah-rumah di sini harganya setidaknya 200.000 per meter persegi, dan masing-masing rumah setidaknya 50 juta. Katakan padaku apakah di sini mahal atau tidak? Apa? Begitu mahal? Bagaimana jika seseorang hanya menyewa rumah di sini? Apakah ada yang salah denganmu?
Mengapa ada orang yang menghabiskan 50 juta untuk sebuah rumah dan menyewakannya kepada orang lain? Dan jika seseorang memiliki uang untuk tinggal di sini, Anda pikir mereka perlu menyewakan rumah untuk disewakan? Tersesat saja. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Pria muda itu pergi dengan wanita muda di belakangnya. Keduanya menemukan sebuah motel murah dan memutuskan untuk menetap di sana untuk saat ini. Baru setelah memasuki ruangan wanita itu berbicara. Sam, tidak bisakah kita mencari kakakmu secara langsung? Pria muda itu adalah Sam Warner, adik Pearl, dan wanita muda itu adalah Minnie, pacarnya. Namun, keluarga Minnie menentang hubungan ini karena keluarga Sam adalah petani saat mereka tinggal di kota. Karena itu, Sam dan Minnie memutuskan untuk diam-diam datang dan mencari bantuan Pearl. Hanya bagi Sam untuk menyadari bahwa Pearl telah berbohong kepada orang tua mereka. Pearl mengatakan bahwa sulit menghasilkan uang di kota dan dia harus membayar sewa dan membayar biaya hidupnya. Namun, Sam melihat Pearl mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mahal. Tidak, kita akan pergi mencarinya begitu ibu dan ayah ada di sini. Aku selalu takut pada Pearl, dan hanya Mom dan Dad yang bisa menahannya. Aku akan pergi menelepon ibuku dulu. Sam mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kemana kamu pergi, nak? Kembalilah ke sini sekarang juga. Suara seorang wanita parubaya terdengar dari speaker. Bu, aku sudah di River City sekarang. Aku tidak akan kembali, kata pemuda itu. Kamu anak nakal. Anda lari dengan putri seseorang, sekarang keluarganya datang untuk menanyakan kami di mana dia. Kembali ke sini sekarang juga. Bu, dengarkan aku. Saya menemukan Pearl, dia kaya sekarang. Dia mengendarai mobil bernilai jutaan dolar dan tinggal di rumah yang bernilai setidaknya 50 juta. Datang dan cari sendiri. Kamu sudah gila. Ini nyata, Bu. Saya tidak berbohong. Saya menemukan tempat Pearl bekerja kemarin, dan saya melihatnya mengendarai mobil sport merah bernilai jutaan setelah dia pulang kerja. Lalu, tanya ibunya melalui telepon. Saya tidak mengikutinya kemarin, tetapi saya memanggil taksi hari ini untuk menunggu di pintu masuk. Saya melihatnya memasuki area perumahan dan saya bertanya kepada penjaga keamanan tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa perumahan di sana harganya 200.000 per meter persegi. Itu cukup untuk membeli seluruh rumah di rumah. Setiap rumah di daerah itu berharga setidaknya 50 juta. Apa kamu yakin? Kamu tidak salah mengira dia untuk orang lain, kan? Petik 2. Untuk apa aku berbohong padamu? Dan itu saudara perempuan saya, seolah-olah saya tidak akan mengenalinya. Baiklah, aku akan ikut dengan ayahmu besok pagi. Gadis bodoh ini, beraninya dia mengirim kita hanya 20.000 setiap bulan ketika dia mengendarai mobil sport dan tinggal di rumah mahal di kota. Bab 59. Minnie, kamu harus memanggil orang tuamu untuk datang ke sini besok juga. Sam memberitahu Minnie setelah mengakhiri panggilan dengan ibunya. Untuk apa? Jadi mereka bisa menundaku kembali. Mereka tidak pernah menyetujui hubungan kita sejak awal. Apakah kamu bodoh? Orang tuamu tidak setuju karena kamu tinggal di kota sementara keluargaku bertani di desa, keluargaku bukan sekaya keluargamu. Tapi sekarang kakakku menghasilkan banyak uang, aku yakin orang tuamu akan menyetujui kita bersama, dan kita tidak perlu lagi berkumpul secara rahasia. Minnie mengusulkan dan setuju dengan Sam. Oleh karena itu, dia menelepon orang tuanya. Ibunya segera memarahi mereka berdua, tetapi dia berjanji untuk datang ke River City keesokan harinya. Sam berbaring di tempat tidur dengan Minnie di pelukannya saat dia berkata, Minnie, jangan pernah kembali. Kita bisa tinggal di sini di River City, aku akan mengajak adikku membelikanku mobil dan rumah yang bagus, lalu kita bisa mengendarainya dan menikmati pemandangan setiap hari. Tapi apakah kakakmu akan membelinya? Minnie tidak percaya padanya. Tidak jika saya bertanya, tetapi dia akan melakukannya jika orang tua saya bertanya. Itu sebabnya saya memanggil mereka. Jangan khawatir, orang tua saya selalu berada di sisi saya, mereka meninggalkan hal-hal terbaik untuk saya karena saya anak laki-laki satu-satunya. Sejauh yang mereka ketahui, saudara perempuan saya hanya ada untuk melayani saya. Petik 2.
Oke, aku ingin mobil seperti milik kakakmu juga. Ini sangat cantik. Ini adalah mimpi untuk memiliki sesuatu seperti ini. Lalu kami akan memberi satu juga. Kita masing-masing dapat memiliki satu. Keduanya tertidur saat mereka berfantasi tentang kehidupan yang hebat bersama. Klub Jantung Danau Kota Danau. Lelang amal malam ini sudah berlangsung. Semua orang duduk di aula di lantai pertama. Pembawa acara di atas panggung adalah bintang yang sedang naik daun dari Stasiun Penyiaran Provinsi Danau Barat, Ida Rais. Selamat malam, tamu yang terhormat. Selamat datang di lelang amal ketiga Lake City. Hari ini adalah hari cinta, perhatian, dan harmoni. Hari ini juga merupakan hari di mana kami menunjukkan kepada orang-orang di seluruh dunia semangat memberi dan cinta universal kami. Layar besar mulai memutar video setelah pembawa acara menyelesaikan pidato pembukaannya. Video tersebut menunjukkan beberapa daerah pegunungan terpencil, di mana beberapa siswa mengalami banyak kesulitan untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus berjalan kaki melewati jalan pegunungan selama 2 atau 3 jam untuk sampai ke sekolah. Akibatnya, anak-anak akhirnya menghabiskan 5 hingga 6 jam sehari berjalan kaki ke dan dari sekolah. Kondisi sekolah di sana juga suram. Meja-meja dan bangku-bangku di sekolah semuanya sumbangan dari rumah siswa, dan mereka tampak tua dan usang. Banyak orang tua siswa harus meninggalkan daerah itu dan bekerja jauh untuk mencari nafkah, meninggalkan siswa muda di rumah bersama kakek nenek mereka yang sudah tua. Anak-anak ini harus menjadi dewasa dan bertanggung jawab pada usia yang sangat muda, beberapa bahkan sangat terampil dalam mencuci pakaian, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Anak-anak ini memiliki keinginan yang kuat untuk belajar karena mereka ingin melihat dunia di luar pegunungan tempat mereka tinggal. Video berakhir di sini. Ida Beragam melanjutkannya, semua yang dilelang malam ini akan disumbangkan untuk anak-anak yang ada di video. Uang itu akan digunakan untuk memasukkan sekolah baru bagi mereka, dengan meja baru, kursi baru, tas sekolah baru, dan baju baru. Sekarang, mari kita mulai dengan cinta pertama kita. Item pertama adalah lagu baru dari Empress Elsa. Lelang dimulai. Tidak ada harga awal, silakan hubungi harga berapapun. 100.000, 150.000, 300.000, 500.000. Bagus. Tamu 17 menelepon 500.000. Apakah ada orang lain? David melihat kartu di tangannya. Nomor 7. Dia mengangkatnya dan berkata, 5 juta. Banyak kepala menoleh untuk melihat David ketika mereka mendengar dia meminta 5 juta. Mereka penasaran dengan big shot mana yang menyebut nilai sebesar itu. 5 juta. Tamu 7 menelepon 5 juta. Apakah ada orang lain? Menelepon sekali. Menelepon 2 kali. Terjual. Mari kita beri tepuk tangan untuk lagu baru Empress Elsa. Elsa naik ke atas panggung. Dia tidak menyangka lagunya akan dilelang dengan harga setinggi 5 juta. Bukannya dia bisa menikmati 1 sen pun, karena itu akan disumbangkan sepenuhnya. Namun, dia sangat senang karena lebih banyak anak dari video tersebut dapat memperoleh manfaat dari jumlah donasi yang lebih besar. Permaisuri Elsa selesai bernyanyi. Item kedua adalah karya seni dari Master Hebat. Pada akhirnya, karya seni itu dibawa pulang dengan harga akhir 800.000, meskipun hanya bernilai 1,8 harga. Namun, ini adalah lelang amal, jadi nilai yang sangat berlebihan itu bisa dimengerti. Karena barang-barang terus dilelang, David tidak mengangkat kartunya lagi malam itu. Bab 60. Sampai mari. Dia sedang melelang sebuah tarian. Seperti lagu Elsa, tarian Mari juga dijual kepada David seharga 5 juta. Beginilah David, dia adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya 10 kali lipat. Keduanya telah membantu sepupunya Lily malam ini, jadi memang benar dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk membeli pertunjukan mereka. Segera nanti, acara lelang akan segera berakhir. Setelah item cinta terakhir dilelang, pesan akan segera berakhir juga. Saat itu, David mengangkat kartunya dan berbicara. Miss Rice, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu. Ida baru saja akan membacakan pidato penutup ketika melihat David menawarkan untuk menyumbangkan sebuah lagu.
David telah menghabiskan 10 juta di pelanggan hari ini, jadi tidak benar untuk menolaknya. Ida mempersilahkan David untuk naik ke atas panggung. Liddell ingin menyumbangkan sebuah lagu, apakah ada yang mau membelinya? Tanya Ida. Aku ingin mengonfirmasi sendiri kalau tidak apa-apa. David bertanya. Kau ingin membeli lagumu sendiri? Ya, tentu saja. Karena Pak Liddell ingin membeli kembali lagunya, maka mari kita mendengarkan Pak Liddell bernyanyi. Tuan Liddell, berapa banyak yang Anda telepon? 100 juta. Berapa? Ida tergagap. Saya menawarkan 100 juta untuk membeli lagu saya. Ida tercengang, begitu pula ratusan tamu yang duduk di bawah panggung. Tidak termasuk Huff dan Andy, semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Membeli lagumu sendiri seharga 100 juta. Bukankah dia pada dasarnya hanya menyumbangkan 100 juta lagi? Kami belum pernah mendengar apapun tentang David di Lake City ini sebelumnya. Dia tidak hanya berteman dekat dengan Tuan Lewis dan Tuan Green, dia juga baru saja mencapai 100 juta. Tidak ada batasan seberapa kaya orang ini. David berjalan ke piano dan duduk. Lagu yang saya nyanyikan malam ini berjudul Snell. Dengan itu, saya berharap anak-anak dalam video hanya dapat menemukan tempat mereka sendiri di dunia. Dengan itu, David mulai bernyanyi. Melodi lambat melayang dari piano. Membiarkan aku melepas cangkangku yang berat. Dan temukanlah langit biru. Angin lembut meniup saat aku menari dengan lembut di langit. Rasa sakit yang saya alami sebelumnya tidak terasa apa-apa lagi. Selangkah demi sedikit, saya naik. Dan menunggu dengan tenang untuk menyaksikan matahari bersinar. Langit yang begitu kecil menyimpan mimpi yang begitu besar. Sedikit keinginan untuk bersembunyi di cangkang yang berat. Selangkah demi sedikit, saya naik. Dan di titik tertinggi, aku terbang melintasi langit di atas sehelai daun. Langit yang begitu kecil menahan keringat dan air mata. Akan ada tempat untukku. Lagu itu selesai. Tepuk tangan meletus di bawah panggung. Anak-anak dalam video itu seperti siput dalam lagu David, bagaimana mereka ingin mengalami dunia luar dan menemukan tempat untuk diri mereka sendiri di dunia. Liddell, apakah kamu yang membuat lagu ini? Seseorang dari penonton di bawah bertanya. Aku, jawab David. Kau sangat berbakat, Tuan Liddell. Sangat tampan. Mari memandang David dengan sayang, yang berada di atas panggung. Ini adalah pria yang dia kagumi. Elsa menatap David dengan kaget juga. Dia tidak seperti pria lain.